Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim alim al-hafid kutiba yuktaba ila amin wa dahar dahirin qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darin amin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu halaman 12. Dan jika ditakdirkan ada baginya tembaga sekalipun, ini wadah banyu atau wadah air yang memang di situ ada tembaga. Artinya kalau tembaga ada makruh. Tapi kalau kainnya dilapis atau disapu dengan emas, kalau semuanya ingat, ini wadahnya tembaga kalau disapu dengan emas, pokoknya wadah itu. Kalau bajunya air motor, kalau besi, wadah bajunya itu besi, karena panas. Makruh bajunya karena nanti mengandung karat. Nah ini hukum fikih itu melihat kasus, bukan hukum fikih itu mencoba hukum kasus. Kasusnya dulu baru hukumnya, bukan hukumnya dulu tetapi tidak mau kasus bisa itu begitu. Kalau hadis melihati perawinya juga melihati isi hadisnya. Perawi itu ansiamu. Siapa orang-orangnya yang meriwayatkan hadis? Kemudian isi hadis itu namanya matan. Apabila perawinya ada masalah, artinya mungkin hafalnya ada kuat, itu akan masuk di hadis sahih. Walaupun hadis sahih yang masuk. Hadis sahih itu perawinya semuanya tidak pernah salah dengan hafalan. Itu disebut hadis sahih. Dikumpulkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab beliau namanya Sahihul Bukhari. Muridnya Imam Bukhari mengikuti jejak gurunya, yaitu Imam Bukhari. Gurunya itu siapa muridnya Imam Bukhari? Namanya Imam Muslim, dikenal dengan Sahihul Muslim. Melihat itu perawinya siapa? Ini yang membawa kabar siapa? Hadis ini siapa yang mendengar? Dalam kitab Bukhari ada bunyi hadis ini. Dalam kitab Muslim ada hadis ini. Oh, ini dikenal dengan ashahul hadis, paling sahih hadis. Maka dikenal apabila seperti itu disebut rawahu syaikhan. Dikenal dengan sebutan rawahu syaikhan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Disebut rawahu syaikhan. Itu istilah kalau kita ingin mempelajari ilmu hadis. Nah, kalau ilmu fikih lain lagi, melihat kasus. Kalau air ini berada di dalam wadah yang terbuat dari besi, airnya panas, pokoknya menggunakan air. Besinya tidak dimakan. Kalau air itu berada di wadah yang terbuat dari emas, haram wadahnya itu. Wadah emas saking sulitnya, hampir 74 kilo gitu. Nah, Bapak-Ibu manusia 74 kilo dibagi jadikan makanan di seluruh rumah jemaah Masjid Nur Iman Tomak
semua makanan yang ditukar jadi 74 kilo bahkan insya Allah mati katanya manusia rakus sampah tambang manusia ada dia puas-puasnya manusia keserakahan kerakusan 74 kilo itu tolakkan 500 M mati itu gede mungkin pun kalian membayangkan makhluk nyatain Rasulullah aja ada membayangkan orang di hutan tahu kita itu orang korupsi mati ya bukan kemajuan makanya ada fatwa baik siapa yang korupsi mati sepakat ulama Indonesia jangan disembayangkan nah ya. Tapi kita jangan ada membayangkan orang di hutan tuh hutan halal kan halal kalau korupsi nah itu namanya kias kenapa belum berani menjawab hutang Nabi itu hutang itu kan dari Islam boleh kalau korupsi parah tapi bukan hutang itu penting kalau itu guru ini kawannya wanita yang tahu dirinya muka duit di dia media mungkin mau sabar dia kalau mana maka itu manusia nah terus apabila wadah itu dipoles dia dari tembaga nah dipoles dari tembaga tapi karena dipoles emas bajunya yang dipakai bajunya dipakai bajunya kan wadahnya makro kalau wadah emas wadahnya haram nah ini jangan bingung ya wadahnya dulu apabila wadah itu dari emas bajunya tidak makro wadahnya haram kalau dari tembaga kan bajunya tuh boleh dipakai kalau dari emas wadahnya dari emas nah itu bajunya tidak makro kita bicara masalah baju ini nah terjumur kasusnya ini nah tapi kalau wadahnya itu dari emas bajunya kayak apa wadahnya kayak apa wadahnya haram karena wadahnya dari emas bajunya tidak makro karena tidak berbahaya bagi kulit sebab emas tidak mengandung karat kemudian kalau wadahnya dari besi wadahnya tidak jadi masalah tetapi bajunya makro wadah dari besi nggak jadi masalah artinya nggak haram yang makro itu apa bajunya lihat Bapak Ibu penting nih ini penting hukum itu dilihat dari situ menyatu baju dengan wadah itu menyatu tetapi hukumnya beda nanti ulun contohkan lagi wadah dari tembaga lalu disampur dengan emas bajunya tidak makruh tidak wadahnya makruh itu hukum kembali ada kejadian Bapak Ibu nah kejadian hukumnya nih kayak apa tercampur hukumnya campur
abahnya meninggal dunia. Abahnya kaya raya, abah. Sekalinya anaknya lalakian keluar dari Islam. Ada tahu juga kenapa sebabnya? Abahnya meninggal dunia, anaknya keluar dari Islam. Anaknya lalakian. Berdua orang bininya keluar dari Islam. Apakah masa lalunya anaknya ini kawin lawan ini, tapi masuk Islam? Paham ya? Itu gambarannya dulu, bahasa ilmu mantik tasawuf. Bininya mungkin dulunya ini lalu mengikuti suaminya. Jadi kemudian beberapa bulan meninggal dunia, abahnya ada salah 5 bulan meninggal dunia, menyampaikan mengawinkan anak. Mungkin anak ini hubungan lawan bininya ini nih berjalan. Abahnya tidak sendiri, abahnya dalam keadaan sakit-sakitan. Dia sakit-sakitan, kalau menurut dokter itu penyakit yang luar biasa. Ada dia orang kanker hati, kanker hati. Kemudian ada pengakuran, satunya lagi gagal ginjal. Kemudian anaknya Pak Ayub, anaknya 3, satu laki-laki, 2 bini. Hartanya miliaran, berapa miliar itu nanti meninggal abahnya. Mamanya masih hidup. Kemudian berbagilah warisan. Datang ke rumah, mamanya datang, anaknya datang, semua dari warisan. Dulu harta total harta Allah kami dapat berapa? Kalau ditanya anak kandung semua, nah itu anak kandung, ya anak sebapak bukan, anak seibu bukan, anak angkat bukan, anak tiri bukan. Kasus ulun maaf lah. Kebetulan mata ulunnya terlihat anak kamu. Nah, tadi kalau mau bilang ada adanya kamu nih, antingnya bininya, sekali mungkin orang Islam ini halus. Ini tambah atau melihat bahwa kalau jangannya di dalam jelas. Nah, anaknya nih kan kopian dan temannya. Lalu anak-anaknya mambinya juga sudah bakal keluarga semua. Mamanya jadi ini mengawasi anaknya laki ini. Halus kalau mulai halus. Ada yang kayak kunci, kayak kunci. Ada yang orang juga di mall. Nangka para musim Natal tuh banyak tuh yang dijual. Nah, ya halus kayak kunci halus.
harta abadnya sekian. Ini ibu kandung, ya. Bu, belum tanya, ya. Ini anak-anak. Anak sampai laki-laki satu aja. Ini siapa? Menantu. Ini siapa? Ini anak-anak orang tua. Ini siapa? Ini siapa? Cucu. Oh ya sudah. Diutak dulu. Belum tanya boleh. Ya. Yang ini Muslim. Gini dulu. Setelah Abah meninggal, kami sepakat sama istri keluar dari Islam. Benar ya Bu? Iya, itu kan hak ibu. Ayah kamu sebagai ibu tidak bisa memaksa. Itu urusan dia. Kami sudah berusaha, kalau bisa jangan nak. Tapi kesepakatan yang penting dulu itu rumah tangga yang rukun. Rukun. Ada ini rukun, rukun kurang beda. Tahu apa jawaban? Yang anak paling tua, ya, berarti ayah meninggal tinggi. Lalu bapak keluar, iya, tidak dapat serupiah. Kenapa? Warisan tidak ada orang ini. Serupiah pun baru dapat. Kenapa berubah begitu? Di antara memohon irsi, melarang warisan dapat, membunuh, bukan Islam. Itu juga dapat. Di antara penyebab orang itu terhalang dalam warisan, membunuh. Kedua, bukan janda. Supaya saya dapat gimana bro? Tidak dapat. Maaf, kita berandai-andai Pak. Andai kata warisan sudah dibagi, andai kata warisan sudah dibagi, kalau Allah Bapak dapat. Ini Pak keluar dulu baru berbagi. Oh, kalau begitu caranya baru beli dulu. Nah, guru-guru nama bagi warisannya nggak bisa. Dalam Islam begitu Pak. Gimana caranya supaya dapat? Tidak ada jalan yang beda. Tidak ada. Berarti serupiah pun nggak dapat. Berarti hak saya gimana? Pindah semua ke saudari-saudari. Berapa pembagian sampean? Nggak dapat lagi. Kemana pindahnya? Pindah hak milik sampean, pindah kepada saudari-saudari dan ibu sampean. Berarti saudara bapak nggak dapat karena diharam. Andai kata nggak ada anak laki-laki, saudara ayah dapat. Tapi karena ada sampean, akunya dapat, geraknya tidak dapat. Tidak terpindah kepada saudara ayah atau paman laki. Sisa harta yang hak milik itu yang tidak dapat. Akunya dia dapat, tapi gara-gara dia bakal keluar nggak dapat. Berbeli nggak bisa. Silakan berbeli, tapi nggak dapat. Paham nggak Bapak Ibu? Ulun ngomongin dia semua bapak itu menolak. Bapak kali jaga boleh kan? Ini kebiasaan. Jauhakan dikit nah. Jauhakan dikit. Hanya nyaringan nih. Nah. Andai kata Bapak belum keluar dari Islam, Bapak dapat. Tapi karena Bapak keluar dari Islam, Bapak nggak dapat. Ayah meninggal, otomatis warisan itu dibagi, otomatis. Tapi ayah meninggal, warisan belum dibagi, Bapak keluar. Itu kesalahan Bapak. Kalau Bapak berbalik ke Islam, nggak bisa.
Karena Bapak demi harta. Beragama tuh bukan demi harta. Beragama tuh keyakinan. Lu ngomong seperti itu Pak Ibu. Silahkan tanyakan kepada guru-guru yang lain. Asal guru itu ngerti kitab. Kalau enggak usah. Aturannya dapat Bapak. Banyak lagi pian dapat. Karena pian laki-laki. Laki-laki 2 bagian. Perempuan dapat 1 bagian. Laki-laki kan 2 bagian dapat. Perempuan 1 bagian dapat. Ibu dapat 1/8 dari harta. Sisanya bagi bapak sama adik bapak yang perempuan. Tapi karena bapak keluar, serugi itu dapat. Adik karena sudah dibagi warisan, baru keluar. Tapi karena bapak sudah keluar duluan, belum dibagi, dapat serugi. Lalu bapak berinisiatif ingin kembali, pasti karena harta. Kemampuan dipandangkan harta. Itulah kasusnya Pak. Nah, kayak apa? Ujar adik-adiknya, kalau begitu Kak, bagian kami berikan kalian, jangan diberikan. Padahal boleh toh. Ayo, kayak apa pian sebagai guru? Kan memberi adang sanaknya, beberian aja, bukan warisan lagi. Tapi di hadapan ulun kayak itu pandir, ulun kada hendak. Oh. Ayo. Bahasa hukum tuh bahasa tiwas. Maaflah, ulun kada hendak melemahkan hukum, tapi kalau diberiakan kan pian dapat semua harta sudah dari hak anu kakak sampean, kan dapat nih. Asa diberi kada warisan lagi, boleh lah. Itu boleh. Jangan diberikan. Dalam hati ulun Bang, baik berikan ke ulun. Nah. Atau walaupun makan duitan. Tidak boleh nikmati hasil peninggalan ayah saya. Ayo yang hati-hati. Ulun ini kan hendak dia bayu bermakan itu. Lalu nang adiknya dapat harta, mamanya dapat harta. Lalu dia adiknya nang di dunia tadi, kaya itu kaya yang gak dapat sedikit bagian kami berikan kalian. Jangan. Kayak itulah guru. Iya, Julun, jangan diberikan. Karena pin sudah keluar dari jenis Islam, jangan diberikan. Nah, tadiam adiknya, jerkak nang adiknya, nah kakaknya nih tadiam, maaf pai kai aja guru kada dapat. Iya, Julun. Nah. Yuk Bapak Ibu, kasihan kita dari kubur. Makanya kita ulun mengkiasnya ke sini Bapak Ibu. Maaflah jemaah-jemaah. Keluarga ulun semua, maaf. Berarti yang korban baik di kampung kita atau ada orang lain ini habis akan orang Islam dapat nomor. Bujur ada. Ulun ke situ arahnya. Jadi korban, ayo panitia ke masjid, buka kita berdiri. Hasiah daripada fatwa itu. Ada boleh ini dibagi dari hewan korban dengan korban orang berita. Habiskan haknya orang Islam dulu. Karena itu ibadahnya orang Islam. Panitia Tuhan yang diamanah untuk membagi. Selesai dapat semuanya hak-hak orang Islam. Baru ini kisahnya. Ada yang nyaman guru, ada yang nyaman guru, kami bertenaga guru sidin baik guru. Urusan baik itu secara duniawi, secara hukum agama, memandang baik tidak baik, lihat di hukum dahulu. Maling itu gure pemurah benar di kampung. Maling, tau lah.
Kebaikan itu sudut pandang kacamata agama dulu. Kalian jangan hati-hati. Ada bisa. Tapi kayak apa Bu? Yang ibu di kampung kami baik bergaul dengan masyarakat Bu. Yang tiara tinggi. Asal ada yang nyaman kalian dibagi. Pian berapa kantong dapat? Panitia 3 dua. 1 kantong untuk minyak. Ada 60 orang dua. Nah, baik ampun dia. Ada lagi hak orang lain kan? Kalau ada hak orang lain masih serahkan dulu. Ada sisa silakan. Apabila kita akan merasa hari nyaman, dia memang tidak dapat karena dagingnya sudah habis. Dia kantong julung lainnya hak bertetangga, bukan hak dia dari korbannya orang Islam, tapi hak bertetangga, tapi dari daging yang satu kali sekian satu aja Pak, ada dua. Jangan mungkin dia mau. Nah, kalau panitia yang lain kayak apa dulu? Dia dari ibunya, dari hak mungkin bukan hak orang Islam diambil alih. Dia ada, dia kan hukum dia pakai dia bukan bahasa membijaksana hukum, bukan mahal hukum. Makanya jangan diberi tiwas. Jangan yang miskin. Nah, karena yang miskin mungkin perlu keras. Karena datang pakai mobil rumah, Robicon, tahu juga dia Robicon. Ada apa? Itu jadinya lihat keadaan. Nah, itu contoh upaya. Kemudian kita teruskan. Nah, itu tadi kasus tadi wadah bayinya haram kalau tidak emas. Bayi yang dipakai itu tidak mampu kalau terjemur karena tidak mempengaruhi. Kalau wadah bayinya dari besi terjemur makruh bayinya, wadahnya boleh. Kalau dari tembaga disapu dengan emas, makruh wadahnya, bayinya boleh. Teruskan. Nah itu yang di atas tadi. Dan demikian lagi tiada makruh yang terjemur di dalam bejana besi. Nah ya Allah. Atau tembaga yang disadur, yang disapu, bajunya lah. Disadur, disapu dengan emas atau perak, bajunya makruh. Jika ada sadurannya, sapunya dengan emas itu tebal, sekira-kira menegakkan sadurannya, sapunya dengan emas itu akan keluar sesuatu daripada bejana wadah yang disadur itu, seperti yang tersebut di dalam tumpah dan nihaya. Kalau keluar sesuatu itu nampak, belum bercatatan di sini karat atau tangga. Berarti harus tebal, karena kalau disapu tipis mungkin bisa muncul karat. Nah ini masalahnya. Berarti tidak makruh airnya asal disapu dengan emas dan tebal, lalu menutupi muncul karat. Nah kalau bakarat makruh dari itu karena berpengaruh pada kulit. Kalau disadur dengan emas, disapu dengan emas, besi tadi asal tebal emasnya, atau tembaga tadi disapu dengan emas, tebal, tidak mungkin keluar karat, kita muncul karat, bayinya boleh, tapi wadahnya makruh. Nah, itu masalahnya. Itu di mana ada tukang pengen motif di dalam tumpah.
dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. 4 jilid kitabnya. Lihat alimnya Datuk Surabaya. Sidin mengukit kejujurannya Datuk Surabaya. Aku ambil di sini ini keterangan dalam Tumpah dalam kita 4 jilid. Pengarangnya siapa? Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Mughni Syekh Khalid Asy-Syarbini. Itu cara kita memahami. Harus punya prinsip. Ada boleh membaca fikih. Menurut saya, menurutku hukumnya haram. Kutipan dari kitab mana? Kami dididik oleh Yurhatin Allah yang seperti itu. Pendapat para ulama sebut ulama siapa? Ulama banyak. Nah, ini hati-hati. Dan nihayatul muhtaj 5 jilid. Tuh punya kitabnya. Makanya untuk pada jilid yang 5 jilid. Siapa? Syekh Imam Ramli atau Syihabuddin Amr. Makamnya di Mesir. Nah, kalau ingin ke Mesir, ziarah ke Imam Ramli. Ayo yang hati-hati. Mesir. Menyatakan memberi ziarah ke ulama-ulama terkenal. Makamnya di Mesir. Ulun ziarah ke Imam Ramli. Ulun ziarah ke Ibnu Hajar. Ulun ziarah ke Imam Syafi'i. Ulun ziarah ke Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu besar semua. Ziarah ke Imam Jalil As-Suyuti. Itu besar semua. Nah, ini penting banget. Bersalahan berbeda yang terjemur di dalam bejana emas atau perak yang disandur atau dicampur dengan besi atau tembaga atau barang sebagainya, maka yaitu makruh memakai dia. Nah, ini emas disampung lawan besi. Kira-kira anak menghilangkan haram kali. Sayangnya ini gimana? Ini contoh Jepang Pak Ibu, lihat bohong. Kalau besi disampung dengan emas, tebal emasnya, lalu hilang karatnya, maka akhirnya ada makruh. Sampungannya tadi makruh. Kalau token wadahnya semuanya dari emas, dagingnya tidak makruh, wadahnya haram. Ya, bohong. Ini bohong. Ini ada yang bingung nih. Nah, bohong betul-betul. Kalau ini lain lagi, emas baik-baik supaya jangan haram disampung dengan besi. Kayak apa? Maka di sini dalam kitab, maka yaitu makruh memakai dia. Jangkanya dengan emas, wadahnya bajunya ada makruh dimakai. Wadahnya aja yang haram. Ini emas disampung dengan besi. Berubahlah bajunya makruh dipakai. Wadahnya makruh juga. Makruh dicampur dari dengan besi. Menghilangkan emasnya aja berdianu digelembur. Ya ada. Bisa digelembur. Bisa digelembur kayak buat. Itu contoh. Syarat keempat yaitu bahwa dipakai ia pada ketika lagi hangatnya, pemanasannya baju itu nanti dipakai. Nah, makro juga. Nah, kayak pemanasannya baju, no jempol selalu baju. Pemanasannya dipakai dulu, atau dipakai di besok kami rasakan itu makro. Maka tiada makruh memakai dia kemudian daripada sejuknya ini dulu baru ada makruh
alasannya makro ini nanti ini naweyo Nih banyak. Manjapai aja Pak Ibu. Nah, jangan diminum. Nangka ini ini ulun menjauhkan nah. Tangan jak ada kau menyentuh panas najar atau makan untuk menjapai. Nah, makro tuh Pak Ibu dipaksa. Nang ini kada najar. Nah, makro dinginkan dulu supaya jangan dingin buat ada banyak di sini dulu belajarnya sudah pas ibadah Bapak Ibu kalau meninggalkan makro ini kelakuan makro walaupun kada haram tapi meninggalkan makro ibadah, mengerjakan makro kada maksiat. Iya ada banyak kan itu kelakuan banyak kan jangan lagi dengan banyak orang sehat soalnya Al-Fatihah. Iya karena Allah iya berserah واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا ارحم الراحمين اللهم يسر لنا واقضي حاجاتنا اللهم يسر لنا واقضي حاجاتنا اللهم يسر لنا واقضي حاجاتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين